Pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memahami kitab Mazmur 27 pagi hari ini dalam refresh kita. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Dalam karya kasih-Mu ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami masih berterima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan dalam perkenan-Mu pada pagi yang indah ini. Kesempatan yang Tuhan perkenankan untuk memahami firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus untuk boleh memahami firman kebenaran-Mu ini. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kami. Untuk kami mengerti dengan benar firman-Mu ini. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami terberkati. Bibir mulut hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan urapi dalam kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Pemikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan, ampuni Tuhan untuk kami layak mendapat kasih dan sayang Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus kami meminta. Amin. Saudara-saudara, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 dari firman Tuhan kita berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedekatan batin sangat berpengaruh untuk dikabulkannya sebuah permohonan. Ketika saya meminta sesuatu kepada orang lain, orang yang meminta berarti merasa perlu dibantu, sehingga ia berupaya mencari orang yang dianggapnya yang tepat untuk dapat membantunya ketika ia meminta bantuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentunya semakin kita dekat dengan orang yang dimana kita meminta pertolongan, tentu permintaan kita itu semakin segera dikabulkan. Dan tentu saya tidak mau juga meminta pertolongan kepada orang yang tidak saya kenal baik atau kedekatan batin. Semakin dekat batin saya dengan seseorang, semakin saya pasti mengatakan ketika saya mau pertolongan, orang ini pasti akan membantu saya. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini, Mazmur ini, ketika pertama-tama kita lihat dari sebuah pujian, ayat 1 sampai 6, tiba-tiba dia berbicara tentang seruan kepada Tuhan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dari puji-pujian kepada permohonan yang mengasihkan, sebuah gambaran pembalikan suasana. Sebelum pemazmur menyampaikan permohonan, ia merasa perlu memantapkan dirinya di hadapan Tuhan. Di sini pemazmur berupaya untuk mengerahkan hidupnya sambil berdoa dalam apa yang disebut kegawatan yang amat sungguh. Ia merasa dalam sebuah situasi yang sedang tidak kondusif. Dan oleh karena itu pemazmur berupaya membentuk keberadaannya dengan ketekunan hati yang amat pasrah. Kita lihat di sini, ia sangat bertekad mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Allah sebagai sumber kesejahteraan. Dan sebagai sang pemazmur yakin bahwa dengan ia mencari wajah Tuhan adalah cara yang terbaik untuk menantikan pertolongan saat semua orang menolak atau meninggalkannya. Ia tahu kenapa ia harus meminta. Pemazmur mencari wajah Allah. Tidak cukup dengan mengatakan percaya tanpa tindakan. Tapi ketika ia mencari wajah Tuhan, membutuhkan sebuah sikap, sebuah perbuatan. Mencari wajah Allah berarti sebuah upaya mencari apa yang Tuhan kehendaki, bahwa ketika pemazmur menghadap Tuhan, dalam pandangannya
berarti ia diberi kesempatan untuk memancarkan sesuatu. Dan pemazmur yakin, apa yang dia terima dari Tuhan, itu pun harus dia pancarkan kepada orang lain. Bagaimana ia meneruskan apa yang dia rasakan sebagai pancaran kuasa Tuhan, pancaran wajah Allah kepadanya. Itu pun dia harus lanjutkan kepada orang lain. Saudara-saudara, marilah dalam perjalanan hidup kita ini, ketika ada kesempatan, kita menjumpai hadirat Tuhan, kita mencari wajah Allah, kita mencari yang terbaik untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan ketika kita merasakan, jangan berhenti hanya pada diri kita, tapi kita diminta untuk meneruskan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari dalam hidup ini, saya mengajak kita semua, mari kita tetap mencari wajah Allah dan terus berupaya melakukan segala yang baik dan benar, sehingga setiap orang yang melihat kita akan menilai bagaimana cara kerja kita sebagai anak-anak Tuhan dalam memuliakan Tuhan, dan bagaimana cara kita memahami hadirnya kuasa Allah, hadirnya wajah Tuhan yang dipancarkan kepada kita dalam hidup keseharian kita. Ingatlah, saudara-saudara, cahayakanlah wajah Tuhan, cahayakanlah wajah Allah dalam hidup kita. Teruslah pancarkan sinar kuasa-Nya di dalam perjalanan hidup kita, karena Ialah yang sungguh berkuasa memelihara kita. Saudara-saudara, karena ketika kita semua menjadi pelayan Kristus, bukan hanya dengan cara berkhotbah, bukan cara bagaimana melayani mereka lewat hal-hal yang bisa kita berikan, tetapi yang utama melalui cara dan pola hidup keseharian kita. Melalui cara dan pola hidup keseharian kita, di sanalah wajah Tuhan nyata. Dan dalam penghayatan iman, saudara-saudara, kita berkata bahwa sungguh hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, itu berarti itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Biarlah melalui kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, kita orang-orang yang senantiasa dapat terus hidup untuk memuliakan dan memancarkan sinar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ketika pemazmur berseru meminta tolong kepada Allah mencari wajah-Nya, begitu pula kami saat ini Tuhan. Berkenan kami datang mencari wajah-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk senantiasa kami terberkati, terlindungi dalam menjalani hidup ini. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami dalam pergumulan ini. Tuhan yang mau menolong kami dan memimpin kami. Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami. Dan kami senantiasa terpelihara di dalam kuasa-Mu ketika kami mencari wajah-Mu. Dan biarlah kasih karunia dan kesehatan dalam perkenaan Tuhan senantiasa menjadi milik kami. Karena Tuhan yang senantiasa melindungi perjalanan setiap hidup anak-anak Tuhan yang berserah dan memohon kasih dan karunia. Kami pinta di dalam kasih Yesus Kristus. Amin.